Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story, bagaimana mungkin seorang pembantu yang berangkat dengan air mata bisa berdiri di lorong marmer yang berkilau? Apa yang sebenarnya dilihat orang berkuasa dari kesabaran seorang anak kampung? Rania lahir di pinggiran Madiun, di sebuah rumah kayu yang dipeluk pohon jambu dan suara ayam yang bersahut-sahutan setiap pagi. Ayahnya perajin kayu yang telaten, ibunya penjual kue cucur di pasar. Sejak kecil, Rania terbiasa bangun sebelum azan subuh, membantu ibunya menyiapkan adonan, membungkus kue, lalu mengantar ke warung tetangga. Ia bukan anak yang banyak bicara, tetapi tatapannya hangat. Guru mengaji di Langgar sering memujinya karena bacaan yang rapi dan akhlak yang halus. Suatu sore, ketika langit Madiun memerah, Rania duduk di beranda bersama ibunya. "Ibu, kalau Rania nanti bisa kerja jauh, Rania ingin rumah ini diperbaiki. Atapnya biar tidak bocor lagi kalau hujan," ucap Rania pelan. Ibunya menatapnya lembut. "Nak, tempat terbaik itu bukan rumah temboknya, tapi hati yang saling menjaga. Kalau Allah izinkan rezeki besar, ibu syukuri. Kalau kecil pun, ibu tetap syukuri." Rania mengangguk. "Rania paham, Bu. Tapi Rania ingin sekali melihat ibu tidak lagi batuk saat malam. Ingin adik bisa sekolah lebih tinggi. Doa ibu selalu untukmu. Jaga sholat, jaga hati, dan jangan lupa pulang." Beberapa bulan kemudian, kesehatan ibu Rania kian menurun. Obat jalan harus rutin, dan biaya rumah tangga menuntut lebih dari yang bisa ditopang penghasilan ayah. Rania yang kala itu baru lulus dari sebuah pelatihan tata boga, memutuskan mengikuti program kerja ke luar negeri. Ia tidak memilih pabrik atau toko. Ia mendaftar sebagai pembantu rumah tangga karena informasi itu yang paling cepat dan jelas jalurnya. Ia paham risikonya, tetapi hatinya bulat. Malam sebelum berangkat, keluarga kecil itu berkumpul. Ayah menyuguhkan teh panas. Adik Rania yang masih berseragam sekolah menatap kakaknya lama-lama, seolah ingin merekam wajah itu dalam-dalam. "Masih sempat ragu?" bisik ayah. Rania tersenyum menenangkan. "Yang Rania bawa bukan hanya koper, ya. Rania bawa doa ibu dan bapak." Ibunya menggenggam tangan Rania. "Sebut nama Allah setiap langkah. Kalau takut, ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan mudah menangis, tetapi kalau harus menangis, menangislah hanya kepada Allah." Rania menunduk. "Iya, Bu." Perjalanan dimulai dari stasiun Madiun. Kereta membawa Rania ke Surabaya, lalu agen menjemput dan mengantar ke tempat penampungan sementara untuk pelatihan bahasa dan etika kerja. Rania mencatat setiap kosakata yang diajarkan instruktur, dari menyapa tamu, merapikan kamar, sampai cara menggunakan peralatan dapur dengan aman. Ia tidak cepat, tetapi tekun. Malam-malamnya dipenuhi doa untuk ibunya yang ia tinggalkan, dan harapan agar kelak bisa mengirim uang dengan teratur. "Rania, kalau nanti majikanmu marah, apa yang kamu lakukan?" tanya seorang instruktur pada sesi simulasi. Rania menghela napas, mengingat pesan ibunya. "Saya mendengar dulu, meminta maaf jika salah, lalu memperbaiki dengan hati-hati." Instruktur mengangguk. "Jangan membantah, tetapi jangan pula menipu. Ketegasan yang sopan itu perlu." "Insya Allah," jawab Rania. Hari keberangkatan datang seperti khotbah Jumat yang tiba di ujung kalimat. Rania berdiri di bandara, menatap pesawat yang mengilat di bawah matahari. Di kantongnya terselip surat kecil dari ibunya, tulisannya miring namun tegas. Rania tidak membukanya saat itu. Ia takut air mata mengaburkan huruf-hurufnya. Ia memilih menutup mata sejenak, menggenggam paspor, lalu membisikkan doa yang dulu sering ia dengar dari bibir ibunya. "Allah, pegang tangan hamba." Ketika pesawat mendarat, udara padang pasir menyambut dengan panas yang kering. Kota itu asing, tetapi tertata. Jalan-jalan lebar, menara masjid yang anggun, dan langit yang jernih memantulkan cahaya. Petugas agen menjemput Rania dan beberapa pekerja lain. Mobil melaju melewati bangunan tinggi dan taman yang dirawat rapi. Sampai akhirnya, mobil berhenti di depan gerbang besi yang menjulang. Di balik gerbang, Rania melihat pekarangan luas, kolam yang memantulkan cahaya, dan bangunan bergaya khas. Dindingnya bersih, kaca-kacanya berkilau. "Bukan rumah biasa." Rania menelan ludah. "Di sini kamu bekerja?" ucap petugas agen. "Ini rumah siapa?"
Tanya Rania perlahan. Pemiliknya orang terpandang. Orang-orang menyebutnya Sultan. Kamu jaga sikap. Suara kunci berdenting. Pintu terbuka. Seorang perempuan bertubuh tegap menyambut dengan tatap menilai. Namanya Mariam, kepala rumah tangga. Kamu Rania, sapa Mariam singkat. Iya. Kamar kamu di sayap timur. Bangun sebelum subuh, siapkan sarapan untuk keluarga dan tamu. Tata ruang duduk sebelum matahari tinggi. Kecapkan aroma kanafa di dapur besar, dan ingat, tidak semua lorong boleh kamu lewati. Baik, sahut Rania. Hari pertama, Rania memelajari ritme rumah itu. Jam dinding seperti komando. Pagi menuntut kesigapan, siang meminta ketelitian, malam menguji ketenangan. Lantai marmer harus dibersihkan dengan putaran yang sama, cermin harus bebas noda, piring-piring antik harus kembali ke tempat semula. Setiap sudut seperti berbicara dalam bahasa keteraturan. Rania tidak mahir seketika, tetapi ia cepat belajar. Ketika salah meletakkan vas, Mariam menegur dengan tegas namun tidak kasar. Jangan di situ. Sinar sore akan memantulkan terlalu kuat. Maaf, saya pindahkan, jawab Rania sambil menahan napas. Menjelang zuhur, tatkala matahari berdiri tegak, Rania menyelinap ke ruang kecil yang menghadap taman belakang. Di sana ia membentangkan sajadah tipis. Nafasnya turun naik, tetapi hatinya tenteram. Allah, jauhkan keluarga hamba dari kekurangan. Sehatkan ibu. Jadikan tangan hamba ini bermanfaat, doanya lirih. Selesai sholat, ia mengingat sepucuk surat. Ia keluarkan dari saku dan membacanya perlahan. Rania, kalau lelah, istirahatlah. Kalau sedih, ingat wajah ibu sedang tersenyum. Jangan menukar sabar dengan putus asa. Sabar itu tidak jatuh dari langit, tapi lahir dari hati yang yakin. Rania menutup mata, menahan perih yang hangat. Sore kedua, Rania ditugaskan merapikan ruang tamu utama. Ruang itu luas, karpetnya merah tua, lampu gantung memendarkan cahaya lembut. Di dinding tergantung kaligrafi yang indah. Rania mengelap meja panjang dari kayu tua. Gerakannya hati-hati, seolah menyentuh sejarah. Tiba-tiba langkah seseorang terdengar dari lorong. Rania menoleh. Seorang pria parubaya berjalan masuk, didampingi dua petugas keamanan. Wibawanya tenang, pakaiannya rapi tanpa berlebihan. Mariam masuk cepat dan menunduk hormat. Tuanku baru tiba, kata Mariam pelan kepada Rania. Selesaikan pekerjaanmu, dan jaga pandangan. Rania merapatkan kerudung, menundukkan wajah, lalu kembali mengelap meja. Ia mendengar suara rendah yang hangat menyapa Mariam, dilanjutkan instruksi singkat tentang jamuan malam. Tidak ada nada meninggi, tidak ada pamer kuasa. Hanya ketertiban yang terasa. Malam itu, dapur besar seperti panggung. Para juru masak bergerak seperti orkestra. Rania membantu mengatur peralatan makan. Sendok harus di sisi kanan, garpu di sisi kiri, gelas sejajar dengan tepi piring. Setiap piring porselen diangkat seperti mengangkat sesuatu yang rapuh. Rania, periksa kembali serbet, ujar Mariam. Siap. Pastikan wangi melati tidak terlalu kuat. Tamu tuanku menyukai aroma yang ringan. Baik. Setelah semua tertata, Rania mundur selangkah. Ia melihat cahaya lilin memantul di permukaan kaca. Sekilas, ia menangkap bayangan dirinya sendiri, kecil dan samar di antara kilau yang megah. Ia menunduk bersyukur. Allah, hamba di sini bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk menunaikan amanah, bisiknya. Malam ketiga, sehabis Isya, Mariam mengetuk pintu kamar Rania. Besok pagi, kamu yang menyiapkan teh untuk tamu khusus, kata Mariam. Rania kaget. Saya, kenapa bukan yang senior? Kamu rapi, tidak banyak bicara, dan sudut-sudut yang kamu bersihkan tidak menyisakan debu. Itu sudah cukup menjadi alasan. Rania tersenyum gugup. Terima kasih atas kepercayaan. Kepercayaan di rumah ini berat. Ingat itu. Pagi datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Rania bangun sebelum fajar, berwudu, dan melantunkan doa pendek. Ia menyiapkan air panas, daun teh pilihan, dan sedikit madu. Tangan Rania gemetar kecil saat menuang, tetapi ia menenangkan diri dengan zikir. Setiap gerak ia niatkan sebagai ibadah. Ketika langkah tamu terdengar di lorong, Rania membawa baki dengan hati yang berdebar.
Ia memasuki ruang kecil di samping ruang tamu utama, tempat pertemuan terbatas diadakan. Di sana, sebuah jendela besar menghadap taman, tirainya bergerak pelan karena angin. Rania menunduk, berjalan perlahan, meletakkan cangkir pada tatakan tanpa bunyi. Lalu ia mundur setengah langkah. Seseorang batuk ringan. Rania mendengar suara yang sama seperti beberapa hari lalu di ruang tamu utama. Suara itu tidak keras, namun jelas. "Terima kasih," ucapnya. Rania menatap pada kaca jendela yang memantulkan bayangan samar. Ia melihat sosok pria paruh baya itu memegang cangkir, memeriksa warna teh yang jernih. Ia tidak menatap langsung, hanya memperhatikan melalui pantulan, menjaga adab. "Namamu siapa?" Suara itu bertanya, datar namun tidak dingin. "Rania." "Dari mana kamu berasal?" "Dari Madiun, tuanku." Sunyi sejenak, lalu suara itu kembali. "Madiun. Jauh?" Tapi namanya terasa tenang di telinga. Rania menunduk lebih dalam. "Semoga Allah menenangkan hati tuanku hari ini." Ada helaan napas pendek. "Amin." Rania mundur perlahan, lalu kembali ke dapur. Di depan wastafel, ia berdiri memandangi tangannya sendiri. Hatinya tidak tahu harus bersyukur atau cemas. Ada sesuatu yang bergerak dalam diam, seperti pintu yang sedang dibuka tanpa suara. Bukan pintu kamar, bukan pintu dapur, tetapi pintu yang menuntun langkah ke arah yang tidak bisa ditebak. Siang itu, Maryam memanggil Rania ke ruang persiapan. Di sana ada kotak-kotak peralatan kebersihan baru dan jadwal yang diperbarui. "Tugasmu ditambah," kata Maryam, memberikan selembar daftar. "Kamu bertanggung jawab atas lorong timur dan ruang bacaan kecil." "Baik." Ruang bacaan kecil tidak ramai. Tetapi kalau tuanku masuk, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Menjaga jarak, menunduk, dan hanya bicara ketika ditanya. "Benar." Ruang bacaan kecil itu sejuk, rak bukunya tersusun rapi. Ada aroma kertas tua dan kulit yang menenangkan. Rania menyapu pelan, mengelap punggung kursi, menata bantal sandaran. Di meja, ia melihat sebentuk penanda berwarna emas. Di sisinya ada kaligrafi kecil bertuliskan lafaz yang sebelumnya pernah ia temui di Langgar Kampung. Rania tersenyum. Jauh dari Madiun, ia menemukan potongan yang terasa akrab. Menjelang senja, langit di luar jendela memerah lembut. Rania merapikan kain pembersih, hendak keluar, ketika pintu ruang bacaan berderit. Langkah itu lagi. Rania menunduk, memundurkan selangkah, memberi ruang. "Kamu," suara itu pelan, seolah memastikan. "Ya," jawab Rania lirih. "Kamu yang menyiapkan teh pagi ini." "Iya." "Tehnya pas." "Alhamdulillah." Sunyi turun perlahan, seperti debu halus di udara. Lalu kalimat yang tidak Rania sangka terdengar. "Jika suatu hari kamu rindu kampung," katakan. "Orang yang jauh dari keluarga harus dijaga." Rania terdiam. "Terima kasih." "Rasa terima kasihmu yang utama tetap kepada Allah." "Iya." Rania keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sama hati-hati seperti ketika ia datang. Di koridor, cahaya lampu dinding membuat bayangannya memanjang. Ia menyadari sesuatu yang tidak ia berani sebut. Bukan keberuntungan, bukan pula kedekatan. Lebih tepatnya, perhatian. Perhatian yang lahir dari ketenangan, bukan dari tatapan yang berlebihan. Malamnya, Rania menulis surat balasan untuk ibunya. Ia menceritakan hal-hal sederhana. Tentang serbet yang harus dilipat miring, tentang cangkir yang harus menghadap utara, tentang ruang bacaan kecil yang sunyi dan menenangkan. Ia tidak menulis tentang suara yang menanyakan namanya, atau tentang tawaran jika rindu kampung. Rania menjaga rahasia itu seperti memegang setitik air di telapak tangan. Tidak boleh tumpah, tidak boleh menguap. Di luar, angin gurun menyusuri dinding yang tinggi. Rania memejamkan mata, menyebut nama Allah dengan pelan, satu persatu. Hatinya dirundung syukur sekaligus waspada. Ketika ia tertidur, pintu di dalam mimpinya terbuka lagi. Pintu itu tidak berderit, tidak berisik. Hanya sedikit lebih lebar dari kemarin. Dan dari celahnya, angin membawa aroma yang tidak ia kenal, tetapi hangat. Esok hari, jadwal baru menantinya. Lorong timur terasa lebih panjang dari biasa. Di ujung lorong, ada sebuah pintu yang jarang dipakai. Maryam pernah berkata,
Pintu itu menghubungkan koridor tua ke ruang yang tidak banyak orang masuki. Kalau suatu hari pintu itu terbuka, jangan kaget, kata Maryam. Rumah besar ini punya caranya sendiri untuk membuat tamunya nyaman. Rania menelan ludah. Apakah saya akan melewatinya? Kalau tiba waktunya, kamu tidak perlu bertanya. Kaki akan menemukan jalannya. Rania menunduk, kembali pada pekerjaannya. Sapu bergerak dengan ritme yang ia ciptakan sendiri. Di sela langkah, ia ingat lagi suara itu, dan kalimat yang tadi siang menetes tenang. Orang yang jauh dari keluarga harus dijaga. Rania tahu, kalimat sederhana bisa menjadi doa, bisa menjadi ujian, bisa pula menjadi gerbang. Sore merambat turun. Adzan maghrib memantul lembut dari kejauhan. Rania berwudu, berdiri menghadap kiblat, dan menenggelamkan gelisahnya di dalam sujud. Di sela-sela doa, ia berbisik, memohon agar Allah menjaga batinnya dari rasa yang berlebihan, menjaga lidahnya dari kata yang melukai, menjaga langkahnya dari pintu yang salah. Ketika ia mengangkat kepala, lorong di depan kamar seakan lebih hening dari biasa. Hanya ada satu suara halus yang ia tangkap. Suara kunci diputar. Pintu jarang dipakai di ujung lorong itu bergerak sedikit. Terbuka secuil, cukup untuk menunjukkan sebaris cahaya yang hangat. Rania berdiri mematung, memegang dada. Ia tidak melangkah. Ia hanya tahu, hidupnya baru bergeser 1 derajat. Tidak banyak, tetapi cukup untuk mengubah arah. Di kejauhan, lampu-lampu halaman menyala satu persatu. Malam memeluk rumah besar itu. Rania memejamkan mata lagi, mengembuskan napas yang panjang, lalu berbisik pelan. Allah, bimbing hamba. Di balik pintu yang terbuka secuil itu, ada sesuatu yang menunggu. Rania belum tahu bentuknya. Ia hanya merasakan udara berbeda, wangi samar yang belum pernah mampir ke inderanya. Ia menyadari, di negeri orang, rasa takut dan harap berjalan berdampingan. Dan malam itu, keduanya duduk di sisi ranjangnya, diam, seperti 2 tamu yang tidak saling bersuara. Rania menarik selimut, merapatkan diri, dan mengunci hati dengan doa. Pagi yang baru akan datang. Dan dengan datangnya pagi, lorong panjang, ruang bacaan kecil, serta pintu yang terbuka secuil itu akan kembali memanggilnya. Ia tidak tahu apa yang sedang disusun oleh takdir. Yang ia tahu, ia harus menjaga adab, menjaga solat, dan menjaga nama Madiun di dalam dadanya. Sebab di negeri yang luas ini, yang menyala di dalam dirinya tetaplah satu nyala kecil yang dulu dinyalakan ibunya. Nyala yang tidak padam hanya karena angin gurun datang dan pergi. Pagi pertama setelah pintu misterius itu terbuka secuil, Rania bangun lebih awal. Udara gurun yang dingin menusuk kulit, tapi hatinya terasa panas oleh rasa penasaran. Ia mengambil wudhu, menunaikan solat subuh, lalu berdoa panjang. Allah, kuatkan hati hamba, lindungi langkah hamba, dan jangan biarkan hamba lupa daratan. Maryam mengetuk pintu kamarnya. Rania, hari ini ada tamu kerajaan. Kamu bantu di ruang utama. Rania mengangguk sopan. Baik, Kak. Lorong-lorong istana itu bersih berkilau, seakan marmernya hidup. Rania membantu menata kursi, merapikan tirai, dan meletakkan vas bunga mawar putih di sudut ruangan. Ia melakukannya dengan hati-hati, seolah setiap kelopak adalah kaca yang mudah pecah. Ketika jamuan dimulai, Sultan hadir dengan langkah berwibawa. Pakaian putihnya berkilau sederhana, tanpa emas berlebihan. Semua orang menunduk. Rania ikut menunduk, tapi entah mengapa matanya sempat menangkap sorot Sultan. Hanya sekilas, cukup membuat jantungnya berdebar. Sore itu, saat tamu sudah pergi, Maryam menghampirinya. Tuanku bertanya siapa yang merapikan ruang utama hari ini. Rania terkejut. Apa saya salah menaruh sesuatu? Maryam menggeleng. Tidak, justru beliau bilang ruang itu terasa lebih damai. Rania menunduk, wajahnya panas. Astagfirullah. Malam harinya, Rania mendapat tugas baru, menyiapkan minuman untuk Sultan di ruang bacaan kecil. Tangannya bergetar saat menuang teh ke dalam cangkir. Ia melangkah pelan masuk ke ruangan. Sultan duduk di kursi besar, ditemani sebuah kitab tebal. Silakan, tuanku, ucap Rania lirih, meletakkan teh. Sultan mengangkat wajah, menatapnya dengan sorot lembut. Namamu Rania, bukan? Rania menunduk. Iya,
Tuanku. Dari Madiun. Jauh sekali kamu datang ke sini. Betul, tuanku. Saya datang untuk mencari rezeki yang halal. Sultan terdiam, lalu tersenyum tipis. Banyak yang datang ke sini demi harta. Tapi jarang ada yang bicara tentang halal. Rania tak berani mengangkat kepala. Itu pesan ibu saya, tuanku. Rezeki tidak hanya dilihat dari banyaknya, tapi juga dari bersihnya. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi jam berdetak. Sultan menyesap tehnya, lalu berkata, "Kamu punya mata yang jujur. Itu jarang ditemukan." Rania terdiam, wajahnya memerah. Ia segera berpamitan keluar, jantungnya berdetak tak karuan. Di lorong, Maryam menunggunya. "Apa yang dibicarakan tuanku denganmu?" "Tidak ada, hanya tentang asal saya." Maryam menghela napas panjang. "Hati-hati, Rania. Di rumah ini, satu kalimat bisa jadi fitnah. Jangan banyak bicara, cukup bekerja dengan tenang." Rania mengangguk. "Saya mengerti." Malam itu Rania menatap bintang dari jendela kamarnya. Hatinya campur aduk, antara bangga karena mendapat perhatian, dan takut karena ucapan Maryam. Ia tahu, di rumah sebesar ini, bukan hanya tembok yang menyimpan rahasia, tetapi juga hati manusia. Di luar, angin gurun berhembus membawa bisikan sunyi. Dan Rania pun sadar, perjalanannya baru saja benar-benar dimulai. Subuh masih gelap ketika Rania terbangun oleh suara adzan dari masjid megah di luar tembok istana. Ia bangun, mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat dengan khusyuk. Setelah itu ia menatap jendela, melihat cahaya rembulan yang sebentar lagi tergantikan matahari. Hatinya berbisik pelan, hari ini pasti berbeda. Maryam masuk ke kamarnya dengan langkah terburu-buru. "Rania, cepat! Hari ini Sultan akan mengadakan pertemuan khusus dengan beberapa pejabat tinggi. Rumah harus bersih sempurna. Tidak boleh ada sedikit pun noda." Rania mengangguk. "Baik, Kak." Pagi itu, ia membersihkan lorong-lorong panjang istana yang penuh ukiran mewah. Ia mengelap kaca jendela yang tinggi menjulang, menata kursi di ruang tamu besar, hingga mengatur karpet agar garisnya lurus tanpa lipatan. Semua harus tampak sempurna. Namun, ketika ia melewati lorong timur, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah pintu kayu besar dengan ukiran indah sedikit terbuka. Pintu itu biasanya terkunci rapat. Rania melangkah mendekat, hatinya berdebar. Dari celah pintu, ia melihat cahaya temaram dan mendengar suara samar. Suara perempuan yang sedang berbicara dengan nada tinggi. Dia bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin Sultan sering memperhatikannya? Terdengar suara itu. Rania menelan ludah. Ia tahu suara itu. Suara lembut tapi menusuk, istri pertama Sultan. Ia buru-buru mundur, takut ketahuan. Namun langkahnya terhenti ketika pintu berderit lebih lebar. Seorang dayang keluar, wajahnya terkejut melihat Rania. "Kamu ngapain di sini?" bentaknya. Saya hanya lewat, maaf." Rania menunduk, lalu cepat-cepat pergi. Sepanjang hari, kata-kata itu terngiang di kepalanya. Dia bukan siapa-siapa. Hatinya resah. Apakah yang dimaksud adalah dirinya? Mengapa istri Sultan marah? Siang harinya, Sultan kembali ke ruang bacaan kecil. Ia memanggil Rania untuk menyiapkan minuman. Dengan tangan gemetar, Rania meletakkan teh panas di hadapan Sultan. "Kamu terlihat cemas, Rania," ucap Sultan sambil menatapnya tajam. Rania menunduk. Tidak, tuanku. Hanya lelah." "Lelah tidak membuat mata seseorang penuh kegelisahan," jawab Sultan dengan tenang. Rania hampir tidak bisa menahan air matanya. Namun ia memilih diam. Sultan tersenyum tipis. "Kamu tahu, istana ini menyimpan banyak rahasia. Tidak semua yang kamu dengar adalah kebenaran. Dan tidak semua yang terlihat adalah kenyataan." Kalimat itu membuat hati Rania semakin berdebar. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun lidahnya keluh. Sultan lalu menutup pembicaraan dengan satu kalimat. "Jaga dirimu, Rania. Aku tidak ingin kau tersakiti." Rania keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Ia menyadari, perhatian Sultan padanya bukan lagi sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menimbulkan badai di dalam istana ini. Malam itu, saat Rania berbaring di kamarnya, ia mendengar suara pintu lorong timur kembali terbuka.
Kali ini langkah-langkah terdengar lebih jelas. Bisikan lirih bercampur dengan suara langkah berat. Rania menahan napas di balik pintu kamarnya. Ia sadar, rahasia besar tengah bergerak di balik dinding istana. Dan cepat atau lambat, dirinya akan terseret ke dalamnya. Pagi itu udara istana begitu sunyi. Rania terbangun lebih awal, namun rasa gelisah masih menggelayuti dadanya. Pintu lorong timur yang kemarin terbuka, kata-kata tajam istri Sultan, dan perhatian Sultan yang makin terasa. Semuanya membuat tidur Rania tak pernah benar-benar nyenyak. Ia menata diri, mengenakan kerudung dengan rapi, lalu melangkah ke dapur untuk membantu menyiapkan sarapan. Maryam sudah menunggu dengan wajah serius. Rania, hari ini kamu yang mengantar minuman langsung ke ruang utama. Tuanku ingin kamu yang melayani. Rania tertegun. Saya? Kenapa harus saya, Kak? Maryam menatapnya lama. Pertanyaan itu sebaiknya jangan kau ulangi. Kerjakan saja. Dan ingat, jaga sopan santunmu. Dengan tangan gemetar, Rania menyiapkan baki berisi teh mint dan kurma. Langkahnya menyusuri lorong panjang, menuju ruang utama yang dikelilingi pilar marmer megah. Saat pintu terbuka, Sultan sudah duduk di kursi besar, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Silakan, Rania, ucap Sultan lembut. Rania menunduk, meletakkan minuman dengan hati-hati. Silakan, tuanku. Sultan menatapnya lama. Duduklah sebentar. Aku ingin berbicara. Rania kaget, ia menoleh pada Maryam yang berdiri di ambang pintu. Maryam memberi isyarat halus agar ia menuruti perintah. Rania pun duduk di kursi kecil, kepalanya menunduk. Rania, suara Sultan berat namun penuh kehangatan. Aku tahu perjalananmu dari Madiun tidak mudah. Kau datang dengan niat baik, bekerja dengan tekun, dan aku melihat ketulusan di setiap langkahmu. Rania merasa pipinya panas. Ia berusaha menahan air mata. Itu semua kewajiban saya, tuanku. Saya hanya ingin membantu keluarga di kampung. Sultan menatapnya lebih dalam. Aku sudah lama hidup di istana ini. Banyak pelayan datang dan pergi, tetapi hanya sedikit yang membuatku merasa tenang saat menatapnya. Kau salah satunya, Rania. Rania tercekat. Ia tidak berani mengangkat kepala. Sultan melanjutkan dengan nada lebih serius. Rania, aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin menjadikanmu istriku. Bagaikan petir di siang bolong, kata-kata itu membuat tubuh Rania kaku. Ia menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Tetapi tuanku, bukankah tuanku sudah beristri? Sultan mengangguk. Benar, kau akan menjadi yang kedua. Namun ketahuilah, hatiku tidak akan membedakanmu. Aku ingin melindungimu, bukan sekadar memilikimu. Air mata Rania jatuh. Ia bingung antara bahagia atau takut. Bayangan ibunya, adiknya, dan kampung halamannya berkelebat di benaknya. Lalu teringat pula tatapan tajam istri pertama, kata-katanya yang penuh amarah. Tuanku, suara Rania bergetar. Saya hanyalah seorang gadis kampung. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja. Saya tidak pantas berada di sisi tuanku. Sultan tersenyum tipis. Justru karena kepolosan dan kejujuranmu, aku memilihmu. Jangan menilai dirimu rendah, Rania. Kadang Allah meninggikan seseorang yang dianggap kecil di mata manusia. Rania menutup wajah dengan tangannya. Hatinya benar-benar bimbang. Ia tahu lamaran itu bisa mengubah seluruh hidupnya. Dari seorang pembantu sederhana menjadi istri seorang sultan, tapi sekaligus istri kedua. Sebuah posisi yang akan selalu menimbulkan cemburu, iri, dan kebencian. Maryam melangkah masuk, menatap Rania dengan wajah sulit ditebak. Apa jawabanmu, Rania? Rania tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis terisak, suaranya tertahan di tenggorokan. Sultan berdiri, mendekatinya, lalu berkata lembut, tidak perlu kau jawab sekarang. Berdoalah, mintalah petunjuk dari Allah. Jika memang ini jalanmu, hati kecilmu akan menemukan ketenangan. Rania menunduk dalam-dalam. Ia tahu, malam nanti ia akan berdoa lebih lama dari biasanya. Karena keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang masa depan, harga diri, dan hatinya yang akan diuji. Dan sejak saat itu, Rania sadar, rahasia besar di balik dinding istana bukan lagi sekadar bisikan, melainkan kenyataan yang menuntut keberanian.
Hari-hari setelah lamaran itu terasa panjang dan berat bagi Rania. Setiap kali menunduk untuk menyapu lantai marmer, setiap kali mengelap cermin atau merapikan vas bunga, pikirannya terus dihantui oleh kata-kata Sultan. Aku ingin menjadikanmu istriku. Malam-malamnya diisi doa yang lebih lama. Rania menangis dalam sujud, meminta petunjuk. Allah, hamba tidak ingin sombong, tidak ingin tamak, hamba hanya ingin membahagiakan ibu dan menjaga adik. Jika ini jalan yang benar, beri hamba kekuatan. Jika ini ujian, jangan biarkan hamba jatuh dalam dosa. Maryam yang biasanya keras, mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia lebih sering memperhatikan Rania, seakan tahu beban berat yang sedang dipikul gadis muda itu. Rania, ucap Maryam suatu malam, kalau tuanku benar-benar serius, hidupmu tidak akan sama lagi. Kau harus siap menghadapi tatapan orang, ucapan yang tajam, dan hati yang iri. Rania terdiam, air matanya jatuh. Saya takut, Kak. Saya hanya gadis kampung. Maryam menepuk bahunya. Tapi gadis kampung yang sabar bisa lebih kuat daripada perempuan bangsawan yang manja. Akhirnya hari itu tiba. Tanpa pesta besar, tanpa undangan berderet, hanya sebuah akad sederhana di ruang khusus istana. Seorang imam datang, beberapa saksi hadir, dan Sultan duduk berhadapan dengan wali yang ditunjuk. Rania duduk di balik tirai tipis, hatinya bergetar hebat. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Sultan terdengar jelas, tegas namun lembut. Aku terima nikahnya Rania binti Suryadi dengan mas kawin seperangkat emas dibayar tunai. Air mata Rania mengalir deras. Dalam hitungan detik, statusnya berubah. Dari seorang pembantu rumah tangga, ia kini menjadi istri kedua seorang sultan. Namun kebahagiaan itu terasa sunyi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada musik, tidak ada keluarga yang hadir untuk memeluknya. Hanya doa yang ia kirim diam-diam ke tanah Madiun, agar ibunya diberitahu kabar ini dengan hati yang lapang. Setelah akad selesai, Sultan menghampirinya. Mulai hari ini, kau bukan lagi pelayan di rumah ini. Kau adalah istriku, dan aku akan menjagamu. Rania menunduk, suaranya bergetar. Terima kasih, tuanku. Semoga Allah memberkahi pernikahan ini. Tetapi tak lama kemudian, bayangan gelap mulai menyelimuti. Dari kejauhan, istri pertama Sultan berdiri dengan wajah penuh amarah, matanya tajam menatap Rania. Tatapan itu seakan menusuk dada, memberi pesan bahwa jalan hidup Rania takkan pernah mudah. Malam itu, Rania duduk sendiri di kamar barunya. Ruangan indah dengan perabot mewah, namun terasa asing. Ia memeluk dirinya sendiri, berbisik lirih. Apakah ini kebahagiaan, ataukah ujian yang lebih berat? Di luar, angin gurun berhembus kencang. Seakan ikut mengabarkan bahwa badai baru akan segera datang. Hari-hari setelah akad itu berjalan penuh kegelisahan. Rania kini tinggal di kamar megah dengan tirai sutra, perabot mahal, dan lampu kristal yang berkilauan. Namun semua kemewahan itu terasa dingin. Bukan kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan tekanan yang semakin berat. Setiap kali ia keluar kamar, tatapan para pelayan lain penuh bisik-bisik. Ada yang menunduk hormat, ada pula yang saling berbisik sambil tersenyum sinis. Rania menunduk, mencoba tetap tenang. Dalam hatinya ia berzikir, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun yang paling menyesakkan adalah tatapan istri pertama Sultan. Sejak hari akad, wanita itu tidak pernah tersenyum padanya. Tatapannya selalu tajam, penuh amarah, seolah ingin menelan Rania hidup-hidup. Suatu sore, ketika Rania berjalan melewati lorong timur, tiba-tiba istri pertama menghadangnya. Bajunya mewah berwarna biru tua, wajahnya dihiasi perhiasan, namun suaranya dingin. Jadi ini yang disebut istri kedua? Hanya pembantu yang naik derajat karena belas kasihan. Rania menunduk dalam-dalam. Saya mohon maaf, saya tidak berniat menyakiti siapapun. Wanita itu mendekat, wajahnya begitu dekat dengan Rania. Kau pikir Sultan mencintaimu? Kau hanyalah permainan barunya. Ingat itu. Air mata Rania jatuh. Ia ingin membela diri, namun lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya berdoa dalam hati agar Allah menguatkannya. Malam harinya, Sultan datang ke kamar Rania. Ia melihat mata Rania sembab. Ada apa? Siapa yang membuatmu menangis? Rania menggeleng. Tidak apa-apa, tuanku.
Hanya rindu pada keluarga. Sultan menatapnya lama. Rania, aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu istri pertamaku tidak bisa menerima kehadiranmu. Tapi jangan takut. Aku memilihmu bukan karena permainan. Aku memilihmu karena aku menemukan ketenangan dalam dirimu. Rania menutup wajahnya dengan tangan. Tuanku, saya hanya ingin bahagia tanpa menyakiti orang lain. Sultan menggenggam tangannya. Aku berjanji, kau tidak akan pernah sendirian. Aku akan menjagamu. Namun janji itu tidak serta-merta menenangkan hati Rania. Setiap hari ia harus berhadapan dengan tatapan iri, kata-kata sinis, dan bisikan-bisikan di balik punggungnya. Kadang ia menangis diam-diam di sajadah, memohon kekuatan. Ya Allah, jika ini jalan yang kau pilihkan untuk hamba, kuatkanlah hati hamba. Jangan biarkan hamba menjadi wanita yang angkuh. Jadikanlah hamba tetap rendah hati meski berada di tempat tinggi. Malam itu, hujan turun di padang pasir, peristiwa langka. Rania berdiri di jendela, menatap tetesan air yang jatuh di halaman istana. Dalam hatinya ia tahu, badai cemburu ini belum berakhir. Justru inilah awal dari ujian yang lebih berat. Malam itu istana terasa berbeda. Angin gurun berhembus lebih kencang, tirai-tirai berayun seakan menyimpan tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Rania duduk di kamar barunya, memeluk lutut, sementara air matanya menetes satu persatu. Bayangan ibunya di Madiun, tatapan tajam istri pertama, dan janji manis Sultan bercampur menjadi satu dalam benaknya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. Rania kaget, segera berdiri. Pintu terbuka, dan istri pertama masuk dengan wajah murka. Di belakangnya ada dua pelayan yang ikut menyaksikan. Kau pikir kau sudah menang hanya karena Sultan mengucapkan ijab kabul? Kau hanyalah perempuan kampung yang beruntung. Kau tidak akan pernah mendapatkan hati penuh seorang sultan, ucapnya tajam. Rania menunduk, suaranya bergetar. Saya tidak pernah berniat merebut apapun. Saya hanya mengikuti takdir yang ditentukan Allah. Wanita itu tertawa sinis. Takdir? Jangan gunakan nama Allah untuk menutupi ambisimu. Kau hanyalah istri kedua, selamanya kau akan menjadi bayangan. Air mata Rania menetes, tapi kali ini ia mengangkat wajahnya. Kalau memang saya bayangan, biarlah saya menjadi bayangan yang tidak mengganggu cahaya. Saya hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Suasana menegang. Tepat saat itu, Sultan masuk. Sorot matanya tajam, wajahnya murka melihat pertengkaran di depannya. Cukup, suara Sultan menggema di ruangan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Rania. Dia adalah istriku, dan aku yang memilihnya. Jika ada yang tidak bisa menerima, maka dialah yang harus belajar ikhlas. Istri pertama tercekat, wajahnya memerah. Ia menatap Sultan dengan marah, lalu berbalik dan pergi dengan langkah menghentak. Pelayan-pelayan yang menyaksikan ikut menunduk, tidak berani bersuara. Sultan menghampiri Rania yang masih gemetar. Rania, maafkan aku. Aku tidak menyangka kau harus menanggung semua ini karena pilihanku. Rania menutup wajah dengan kedua tangannya. Tuanku, saya hanya seorang gadis kampung. Saya tidak tahu apakah saya kuat menghadapi semua ini. Saya takut. Sultan menggenggam tangannya erat. Kau tidak perlu takut. Aku memilihmu bukan karena belas kasihan, tapi karena aku melihat ketulusanmu. Kau adalah cahaya dalam hatiku yang selama ini redup. Rania menangis terseduh-seduh, namun dalam tangis itu ada secercah kelegaan. Ia tahu dirinya kini berada di persimpangan besar. Antara menerima takdir menjadi istri kedua dengan segala resikonya, atau kembali pulang ke Madiun dan meninggalkan semua kemewahan yang tidak pernah ia cari. Malam itu, di tengah istana yang megah namun penuh intrik, hati Rania benar-benar terbelah. Satu sisi ingin bertahan demi janji Sultan, sisi lain ingin pergi demi ketenangan jiwa. Dan di balik doa-doanya, ia hanya mampu berbisik lirih. Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk hamba. Jika ini cinta, kuatkanlah. Jika ini ujian, bimbinglah. Di luar, hujan gurun turun lagi. Langka, indah, dan penuh makna. Seperti hidup Rania sendiri, tak terduga, penuh air mata, namun juga penuh harapan.